Halo adik-adik dan teman-teman, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung akar pangkat 2 yang bukan bilangan kuadrat. Nah, kemarin kita sudah menghitung akar pangkat 2 yang bilangan kuadrat. Bisa dilihat di video sebelumnya bagi yang belum mengikuti. Misalnya kita ambil akar dari 256. Nah, kita sebagai langkah pertama kita lihat angka paling belakang yaitu 6. Nah, 6 muncul dua kali sebagai satuan. Di sini satuan, di sini satuan muncul dua kali, yaitu di 4 pangkat 2 dan 6 pangkat 2. Berarti kemungkinan ada dua yang bisa menghasilkan 6, yaitu 4 dan 6. Ada dua. Jadi langkah berikutnya kita pisahkan dua angka di belakang. Kita fokus angka pertama. 2 dihasilkan oleh bilangan pangkat 2, satu pangkat 2 yang paling mendekati, karena 2 pangkat 2 udah lebih. Jadi nggak boleh lebih, harus mendekati dari bawah atau sama. Berarti yang paling mendekati adalah 1 pangkat 2 atau 1 kali 1. Maka jawaban kita tulis 1. Sama dengan 1. Kita kurangkan, 2 kurang 1, 1. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kita bandingkan. Jika hasil pengurangannya lebih kecil, maka kita pakai yang paling kecil. Bagaimana kalau sama? Ini kan sama. Kalau dia sama dan lebih besar dari hasilnya, hasil akarnya tadi, lebih besar hasil pengurangannya, maka kita pakai pasangan yang paling besar. Dan kalau sama, berarti ini sama, kita pakai pasangan yang paling besar yaitu 6. Berarti 16. Jawabannya adalah 16. Itu kalau dia bilangan kuadrat. Bagaimana kalau bukan bilangan kuadrat? Misalnya akar 80. Nah, caranya adalah pertama kali, langkah pertama, yaitu kita lihat bilangan kuadrat di sini yang paling mendekati dengan 80. Yang paling mendekati di atasnya adalah 81. Maka kita tulis 81 di atas. 81. Dan yang paling mendekati di bawah adalah 64. Yang paling dekat adalah 64 dari bawah, maka kita tulis di bawah 64. Itu langkah pertama. Langkah berikutnya sebagai jawaban kita ambil dari akar yang di bawahnya, yang paling kecil. Berarti akar 64 adalah 8. Kita tulis 8 di sini. Lalu sisanya pasti akan menjadi bilangan pecahan. Karena ini bukan bilangan kuadrat. Jadi sebagai penyebutnya kita ambil dari angka yang paling besar tadi. Berarti 81 dikurang angka yang paling kecil, dikurang 64. Nah, sebagai pembilang kita ambil angka yang diakarkan, yaitu 80. 80 dikurang angka yang paling kecil, yaitu 64. Sekarang kita hitung. 80 dikurang 64 adalah 16. 81 dikurang 64 adalah 17. Maka jawabannya adalah 8, 16 per 17. Atau kita ubah ke desimal bisa 8,94. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah penyederhanaan. Penyederhanaan. Caranya bagaimana? Akar 80. Akar 80. Nah, sekarang langkah pertama adalah kita cari hasil dari bilangan kuadrat ini yang bisa membagi habis 80. Maka kita temukan angka 4, juga angka 16. Kita pakai angka yang paling besarnya, yaitu 16. 16. Kita pakai 16 karena dia yang paling besar. Maka 80 dibagi 16 adalah 5. Maka kita taruh 16 dikali 5. Kita pisahkan, akar 16 dikali akar 5 sama dengan akar 16 berapa? 4. Akar 5. Kita bikin contoh berikutnya. Misalkan kita mau cari akar dari 150. Nah, yang paling mendekati di atasnya. Nah, kalau ini kan sampai 10 pangkat 2. Kalau misalnya kita lanjutin, 11 kali 11 sama dengan
121, 12 kali 12 sama dengan 144, 13 kali 13 sama dengan 169. Nah, berarti yang paling mendekati di atas adalah 169. Yang paling mendekati di bawah adalah 144. 144. Nah, seperti cara yang pertama tadi, maka angka pertama adalah hasil akar dari yang di bawahnya. Hasil akar kuadrat bilangan yang di bawahnya, yaitu 144. Maka hasilnya adalah 12. Sisanya adalah pecahan. Seperti sebelumnya, kita ambil angka yang paling besar sebagai penyebut. Berarti 169 dikurang angka yang paling kecil 144. Dan 150 dikurang, ini angka yang diakarkan, dikurang angka yang paling kecil 144. Maka hasilnya 12. 150 dikurang 144 adalah 6 per 169 dikurang 144 adalah 15. Maka kalau kita ubah ke desimal ini jadi 12,24. Inilah hasilnya. Kalau kita sederhanakan akar 150. Nah, 150 bisa dibagi 25. Maka 150 dibagi 25 adalah 100 dibagi 25 adalah 6. Berarti 25 kali 6. Akar 25 dikali akar 6. Akar 25 adalah 5 akar 6. Demikian teman-teman dan adik-adik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar.